Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wa tabi'a sunnatahu wa tafa'a asarahu ila yaumil din. Wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa 'allamtana wa zidna ilman. Ikhwani fillah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab At-Taqrib terakhir sampai di bab apa kemarin? Hal yang mewajibkan mandi. Hal-hal yang wajib. Faraidul ghusli. Kemarin Oh ya, sebentar. Sekarang situ ya. Kemarin walladzi yujibul ghusla itu. Yang mewajibkan mandi itu ada 6. Itu. Kemarin kita sudah selesai terakhir pembahasan yang mewajibkan mandi itu ada 6 hal. Langsung tashtariku. Ya, langsung tashtariku fi rijal wan nisa, 3 hal yang perempuan sama laki-laki sama, yaitu yang pertama adalah iltiqaul khitanaini, bertemunya 2 khitan. Kemudian yang kedua adalah inzalul mani, keluarnya mani. Kemudian berikutnya adalah wal maut, dan meninggal atau kematian. Ini adalah 3 hal yang laki-laki dan perempuan kedudukannya sama-sama wajib mandi ketika ada hal yang kita sebutkan tadi. Kemudian wasalah satu takhtassu bihan nisa. Kemudian 3 hal yang khusus bagi wanita, wahya, dan dia adalah al-haid, kemudian wan nifas wal wiladah, dan melahirkan. Nah, kemarin terakhir sampai sini ya. Kemudian kita masuk di bab baru, yaitu faslun wa faraidul ghusli salasatu asya. Faraidul ghusli itu adalah kewajiban-kewajiban dalam mandi. Itu ada 3 hal. Boleh dikatakan arkanul ghusli, rukun mandi. Boleh mengatakan faraidul ghusli, kewajiban-kewajiban ketika mandi. Kemudian juga boleh dikatakan arkanul ghusli. Ya. Kenapa? Karena yang kita sebutkan nanti itu juga bagian-bagian dari apa? Bagian-bagian dari rukun mandi. Ya, kalau tidak ada hal tersebut maka tidak ada mandi junub maksudnya, atau mandi besar. Wa faraidul ghusli thalathatu asya. Yang pertama adalah an-niyatu, niat. Kemudian yang kedua adalah wa izalatun najasati in kanat ala badanihi. Yang kedua adalah membersihkan najis jika ada pada badannya itu najis. Kemudian yang ketiga adalah isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basyarah. Kemudian yang berikutnya adalah menyampaikan atau mengalirkan air. Isolul ma itu artinya adalah menyampaikan air atau mengalirkan air ila jami'i sya'ri wal basyarah, ke seluruh rambut dan juga kulit. Ya, rambut dan juga kulit. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah niat atau niyah. Ya. Dalilnya adalah seperti yang sudah kita bahas di bab wudu, yaitu kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Ya, jadi tidak ada ibadah kecuali apa? Kecuali harus menggunakan niat. Kemudian apa niatnya ketika mandi junub? Maka niatnya adalah boleh kita meniatkan
mengangkat hadas. Kemudian juga boleh kita meniatkan misalnya junub, ya, mengangkat hadas junub, misalnya. Kemudian haid, mengangkat hadas haid. Ya, kemudian boleh juga kita berniat mengangkat hadas, tidak perlu apa? Tidak perlu dikasih mengangkat hadas besar. Gitu. Misalnya kita junub, kemudian kita mandi dengan niat mengangkat hadas. Jadi mutlak, mau hadas kecil, hadas besar, pokoknya saya mau mengangkat hadas dengan mandi. Maka itu sah. Ya, itu namanya mutlak. Ya, maka yang kalau kita niatkan dengan niat mutlak seperti itu, maka yang muqayyad itu juga berangkat. Yang muqayyad itu yang skalanya kecil. Ya. Yang kita niatkan secara mutlak, maka skalanya menjadi cakupannya menjadi luas. Boleh juga dikatakan saya berniat untuk mengangkat hadas besar. Nah, dikatakan dengan mengatakan hadas besar, maka besarnya itu atau mengatakan hadas besar, maka besarnya itu kata para ulama sebagai taukid, ya, atau penekanan. Jadi boleh dia mengangkat hadas secara umum, atau dia mengatakan mengangkat hadas besar, atau dengan rinciannya itu mengangkat hadas junub atau haid kalau perempuan, atau nifas kalau wanita. Ya, jadi itu niatnya. Nah, bagaimana kalau seandainya dia niatnya salah? Ya, seseorang hadasnya haid, tapi niatnya ngangkat hadas nifas. Atau dia seseorang hadasnya junub dengan jima, dia meniatkan mengangkat hadas junub dengan mimpi basah misalnya. Maka bagaimana? Sah atau tidak itu? Kalau dia salah niatnya seperti itu. Maka jawabannya sah. Waktu itu sudah kita bahas, ya. Kaidah mengatakan bahwasanya apa? Kalau seandainya ya, ibadah itu tidak bertentangan apa? Asalnya ala jihati tafsil. Rinciannya itu tidak ada pertentangan. Kalau seandainya dilakukan, maka la yadurrul ghalatu fihi. Maka tidak bermadharat ketika dia itu salah. Gitu ya. Jadi kalau seandainya rincian ibadah mandi junubnya seseorang yang mimpi basah dengan mandi junubnya seseorang yang berjima, itu tidak ada perbedaan. Maksudnya sama saja, ya. Maka salahnya antara keduanya pun itu tidak masalah. Bahkan itu satu jenis ibadah. Bahkan kebalik, misalnya seorang perempuan dia berhadas haid, kemudian dia mandi dengan niat mengangkat hadas junub. Jadi dia niatnya apa? Mengangkat hadas junub, tapi salah, dia nggak tahu. Pertanyaannya sah tidak? Bahkan seperti itu sah. Jadi walaupun dia berbeda, dua jenis ibadah, dua jenis hadas yang berbeda, hadas haid dengan hadas junub berbeda tentunya. Akan tetapi kata para ulama, ya, kalau secara tafsil rincian ibadahnya yaitu mandinya itu tidak ada perbedaan, maka la yadurrul ghalatu fihi. Tidak mengapa dia salah. Maka pertanyaannya adalah apakah mandinya seseorang yang haid dengan seseorang yang junub itu beda? Beda atau sama? Tata caranya beda atau sama? Sama. Maka kalau sama apa? La yadurrul ghalatu fihi. Tidak memanturutkan kalau dia itu salah. Jadi kalau salah niat nggak apa-apa. Seperti orang yang salah niat, bukan salah niat, salah dalam berniat, ya, dalam berniat mengangkat hadas kentut, ternyata dia hadasnya tidur misalnya, atau dia mengangkat hadas buang air kecil, ternyata dia hadasnya menyentuh wanita misalnya, maka itu tidak mengapa, karena jenis ibadahnya tidak bertentangan secara tafsilnya, tidak bertentangan secara terperinci. Maka kata para ulama, la yadurrul ghalatu bihi, ya, tidak mengapa dia ghalat, itu salah. Itu kalau dia salah. Tapi kalau dia sengaja, maka bagaimana kalau sengaja? Dia sengaja, seorang laki-laki junub, tapi sengaja niat mengangkat hadas haid misalnya, ya, sengaja dia seperti itu, maka itu batal, ya, nggak boleh, itu batal dari asal ibadahnya. Begitu pula seorang perempuan yang yang dia haid tapi niatnya ngangkat hadas junub misalnya, tapi sengaja, dia bukan lupa, tapi bukan salah, tapi sengaja, maka itu batal,
tidak sah. Kenapa? Litala'ubihi, karena dia bermain-main. Litala'ubihi, karena dia bermain-main. Maka bermain-main ini nggak cuma di sini ya. Seperti seorang perempuan yang mengingatkan imam salah itu dengan apa? Dengan tepuk tangan, dengan menepuk tangannya. Ya, caranya ini atau begini, kata orang Syafi'iyah juga boleh begini atau begini. Ya. Kemudian laki-laki dengan apa? Tasbih, subhanallah, gitu kan. Kalau perempuan dengan tepuk tangan. Nah, kalau tepuknya dengan nada bagaimana? Tepuk itu namanya tala'ub. Ya, tala'ub seperti itu apa? Bisa membatalkan salatnya. Bisa membatalkan apa? Salatnya. Padahal itu adalah perintah dari Nabi SAW, lirrajuli tasbih walin nisa'i tasbih, kata Nabi SAW, bagi laki-laki itu tasbih, bagi perempuan tepuk tangan. Tapi kalau dia tala'ub, ya, kalau dia tala'ub maka bisa membatalkan apa? Ibadahnya. Nah, kalau seseorang meniatkan mengangkat hadas, enggak, dia salah. Misalnya dia mandi, tapi niatnya mengangkat hadas kecil. Ya, mandi ini masih perkara salah dalam niatnya. Seorang mandi junub tapi niatnya hadas mengangkat hadas kecil. Pertanyaannya, hadas besarnya terangkat tidak? Ya, ini sama aja antara sengaja atau tidak sengaja. Kalau sengaja nggak sah, tadi sudah kita bahas ya. Mau apapun kalau dia menyengaja salah, maksudnya salah niat, maka dia jadinya tidak sah. Dia tala'ub, bermain-main. Tapi kalau ini nggak sengaja, ini dia salah meniatkan mengangkat hadas kecil, sedangkan sebenarnya dia berhadas besar. Jadi dia mandi junub, tapi niat dalam hatinya itu mengangkat hadas kecil. Maka apakah sah mandinya atau tidak? Maka jawabannya yang sah hanya bagian wudhunya saja. Jadi kalau dia meniatkan mengangkat hadas kecil dengan cara mandi, maka yang terangkat hanya bagian wudhunya saja. Jadi hadas yang harusnya dicuci ketika hadas kecil itu ya saja yang terangkat. Ya, jadi hadas besarnya nggak terangkat. Kenapa? Karena tadi disebutkan bahwasanya hadas kecil itu dicakup oleh hadas besar, bukan sebaliknya. Tapi kalau antum niatkan hadas besar, hadas kecilnya sudah terangkat. Tapi kalau hadas kecil itu nggak mencakup nggak mencakup hadas besar, maka cuma hadas kecil saja yang terangkat. Jadi seandainya dia mandi niatnya dia salah niat mengangkat hadas kecil, maka yang terangkat hanya bagian-bagian anggota wudhu saja, maka sisanya tidak. Dan juga dikecualikan kepala juga tidak terangkat hadasnya. Kenapa? Karena kepala itu diwajibkan ketika mandi itu dengan mencuci kan, dengan mencuci. Tapi dia niatnya ketika mengangkat hadas kecil kan mengusap. Niat mengusap itu nggak cukup untuk untuk mencuci gitu. Jadi ulama Syafi'iyah itu menganggap kepalanya juga tidak terangkat hadasnya. Jadi kepala dan anggota badan tidak terangkat hadasnya, kecuali anggota wudhu saya kepala maka terangkat hadasnya. Ya. Baik, itu adalah niat. Jadi seseorang berniat mengangkat hadas secara umum boleh. Kemudian seseorang berniat dengan mengangkat hadas besar boleh. Kemudian seseorang mengatakan saya mengangkat hadas junub dengan rincian juga boleh. Ya. Atau dia mengatakan saya berniat untuk mandi yang memperbolehkan sholat, itu juga boleh. Jadi mandi yang memperbolehkan sholat itu juga boleh. Jadi niatnya di sini agak luas. Ya, jadi boleh dengan niat-niat yang banyak. Jadi tidak perlu dengan nawaitu di sini. Saya tidak melihat para ulama Syafi'iyah menyebutkan nawaitu di sini. Maksudnya nawaitu dengan ini seperti dalam sholat dan puasa. Tetapi dalam masalah wudhu dan mandi ini niatnya luas. Nah, kalau dia niat mandi, jadi dia niat mandi titik, maka itu tidak sah. Ya, maka itu tidak sah. Kalau cuma niat mandi titik, tidak ada yang saya sebutkan tadi, maka tidak sah. Kenapa? Karena mandi itu bisa jadi kebiasaan, bisa jadi
mandi ngangkat hadas. Ya, kalau dia cuma niat mandi kemudian titik, maka tidak teranggap mandi junub, gitu ya. Karena tidak bisa dibedakan antara mandi biasa dan mandi junub ketika dia cuma ngomong saya berniat untuk mandi, titik. Akan tetapi kalau saya berniat untuk wudu, titik, itu jadi sah. Ya, kalau wudu jadi sah, kalau mandi tidak sah. Kenapa? Kata para ulama, karena kalau wudu itu nggak mungkin ada tidak ada yang namanya perbuatan wudu itu kecuali dengan apa? Dengan cara syar'i. Dimulai dengan kumur-kumur, kemudian cuci tangan dan seterusnya, itu pasti dia niatnya apa? Niat syar'i di situ. Maka kalau wudu, niat wudu titik maka sah. Tapi kalau mandi, karena ada kebiasaan mandi biasa yang bukan mandi junub, maka kalau dia mandi kemudian dia tidak mengiringinya dengan hadas, maka dia atau mengangkat hadas, maka dia tidak teranggap, ya. Jadi mandinya dianggap mandi biasa. Kemudian kalau saatnya dia niat mandi junub di awal, terus dia lupa niat. Nah, pas mandi baru dia ingat, gitu, di tengah-tengah, pas terakhir, pas cuci kaki misalnya. Oh iya, saya baru ingat ternyata saya junub. Sah nggak itu? Padahal belum selesai. Tetapi niatnya di tengah-tengah, sah nggak mandinya? Yang sah kakinya. Betul, yang sah kakinya. Kalau dia lagi cuci kaki, maka yang sah cuma kakinya. Jadi sisanya yang belum lihat tadi tidak sah. Ya, teranggap. Jadi badan niat. Jadi setelah niat yang teranggap. Sebelum niat ya seperti antum apa? Mandi biasa. Jadi antum harus apa? Harus diulangi lagi ya mandinya. Jadi kalau niatnya di tengah, maka yang itibarnya atau yang dianggap adalah setelah niat. Ya, itu adalah niat. Kemudian niat kemarin sudah kita bahas ada 6 hal. Hakikatun, hukmun, mahallun, wa zaman, kaifiyatun, syartun, wa maksudun hasan, itu sudah kita bahas di bab wudu. Ya, kemudian bagaimana kalau kita mengucapkan niat gitu. Kalau dalam mazhab Syafi'i diucapkan itu sunnah, bahkan mustahab. Boleh bahkan mustahab gitu ya. Karena niat dalam mazhab Syafi'i tidak dianggap bagian bukan niat apa. Mengucapkan niat itu bukan bagian dari niat. Ya. Mengucapkan niat itu hanya membantu niat yang ada di dalam apa? Di dalam hati. Jadi itu adalah apa? Mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hambali dalam satu riwayatnya, dan juga mazhab yang lainnya seperti mazhab Hanafi dan juga Malikiyah dengan syarat waswas. Gitu ya. Jadi bisa dikatakan talafut bin niat itu jumhur, bisa dikatakan mendapat jumhur, walaupun sebagian mempersyaratkan dengan syarat gitu ya. Seperti mazhab Malikiyah itu dia makruh tapi disyaratkan kalau waswas maka diucapkan itu menjadi dianjurkan, kalau dia nggak diucapkan menjadi waswas dan seterusnya. Akan tetapi kalau dia dianggap bagian dari niat, maka itu jadi bid'ah, jadinya tidak boleh. Jadi maksudnya bagaimana? Maksudnya dia kalau nggak diucapkan nggak sah. Kalau nggak diucapkan seperti nggak berniat, maka itu nggak boleh. Itu bahkan ulama Syafi'iyah pun ulama Syafi'i yang berpendapat demikian pun dibantah. Waktu itu sudah kita bahas ya. Dibantah oleh banyak ulama dalam mazhab Syafi'i. Imam Nawawi seperti Imam Haramain, gurunya Imam Ghazali. Kemudian juga Syarih, pensyarah kitab sangat banyak meriwayatkannya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian berikutnya adalah wa izalatun najasati in kanat ala badanihi, ya, dan membersihkan najis in kanat ala badanihi. Kalau seandainya di badannya itu ada najis. Nah, jadi dalam mazhab Syafi'i itu ada dua pendapat. Dalam mazhab Syafi'i itu ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah dia harus mandi 2 kali. Dia harus mandi 2 kali. Ya. Mandi yang pertama itu untuk membersihkan najis. Kemudian yang kedua itu baru mengangkat hadas. Ini adalah pendapatnya Imam Ar-Rafi'i. Ya. Jadi kalau dia mandi saja, kemudian nggak niat apapun, tapi ada najis di situ. Kemudian dia najisnya baru terangkat setelah selesai, maka dimulailah di situ baru mandi junubnya. Jadi ada 2 kali mandi. Itu pendapat Imam Ar-Rafi'i. Akan tetapi pendapat Imam Nawawi, maka boleh dengan sekali mandi sekalian membersihkan najis. Dengan syarat apa? Dengan syarat najisnya hilang ketika selesai mandi. Jadi kalau ada najis, kemudian najisnya hilang ketika selesai mandi, maka itu boleh.
Itu kalau seandainya najisnya itu sudah masih berbentuk apa? Zat, atau zatnya masih kelihatan. Nah, tapi kalau seandainya najisnya itu najis hukmi, apa itu najis hukmi? Siapa ingat? Ya, najis hukmi itu adalah ketika misalnya badan kita kena najis, kena air kencing misalnya tangan, kemudian kering karena kena udara. Ya, kering, udah nggak ada bekasnya, nggak ada baunya, nggak ada rasanya. Pertanyaannya, tangannya najis tidak itu? Najis nggak tangannya? Kenapa? Najis itu namanya najis hukmi. Tapi ada nggak ininya? Sifatnya nggak ada. Sifatnya sudah nggak ada, tapi sebenarnya tangannya itu masih najis, harus diapakan? Harus dialiri atau dicuci dengan air walaupun cuma sekali. Tapi kalau ada airnya, ada bendanya, maka syaratnya harus apa? Benda itu harus hilang. Nggak cukup sekali, tapi harus sampai hilang. Kalau sekali hilang nggak apa-apa. Tapi kalau dia belum hilang, maka harus dihilangkan. Nah, adapun kalau najis hukmi, maka yang kuat adalah sekali mandi itu boleh. Misalnya di badan kita ada bekas madi. Madi, tahu kan madi itu? Madi itu adalah cairan yang keluar ketika syahwat, ketika datang syahwat kemudian keluar. Nah, madi itu kan biasanya dia nggak hilang, maksudnya dia nggak nempel kering, kalau kena air nanti ini lagi kelihatan zatnya lagi. Nah, seandainya madi itu nempel, kemudian bisa dikelentek gitu. Bisa dikelentek, dibuang. Tangannya najis nggak yang kena madi tadi? Padahal itu dikelentek gitu. Masih najis betul. Nah, kalau seperti itu, kalau dia najisnya hukmi seperti itu, maka sekali mandi sekalian itu maka sah. Itu sah. Nah, tapi kalau seandainya masih ada najisnya, nah maka najisnya harus dihilangkan. Kapan itu? Kalau seandainya dia bendanya itu masih ada. Setelah selesai mandi, maka mandinya harus diulang lagi. Maksudnya harus dibersihkan apa? Dibersihkan bagiannya itu. Jadi mandinya sah, tapi bagiannya itu masih belum terkena air. Gitu. Dianggapnya seperti itu. Jadi kalau seandainya kita mandi junub, kemudian di badan kita ternyata ada madi tadi, misalnya dipegang masih ada lengket madi, berarti ini menunjukkan apa? Air nggak nyampe di kulit kita, dan masih ada bagian najis yang belum terangkat. Berarti mandinya sah atau tidak? Maka mandinya tidak sah, ya, atau sah yang selain bagian najis tadi. Jadi mandi yang lain jadi tetap sah, tapi yang belum sah adalah yang sini. Jadi yang sini dicuci kemudian dibersihkan, itu sudah cukup. Ya, walaupun badan yang lain sudah kering, walaupun sudah kering. Ya, mau kering pakai anduk atau enggak pakai anduk sama aja kan. Nah, tetapi kalau dalam mazhab Syafi'i, pakai anduk untuk nah ini juga unik ini. Pakai anduk setelah berwudu itu hukumnya apa? Hukumnya makruh. Kenapa makruh? Apa kira-kira dalilnya? Iya, menghilangkan asar ibadah. Betul, sahih. Jadi itu dalam mazhab Syafi'i, mungkin juga dalam mazhab yang lainnya, hukum pakai anduk ketika selesai berwudu itu hukumnya makruh. Kenapa? Karena dia adalah asarul ibadah. Asarul ibadah itu bekas ibadah. Bekas ibadah itu tidak dihilangkan, gitu ya. Tidak dihilangkan. Seperti orang yang puasa, bekas ibadahnya apa? Bau mulut kan? Ya, bau mulut dihilangkan tidak? Nggak dihilangkan, justru dikasih keutamaan. Gitu. Kalau dalam mazhab Syafi'i bahkan nggak boleh bersiwak setelah duhur. Ya, kan, tetapi yang rajih boleh sebenarnya. Kemudian juga orang yang mati syahid, apakah dimandikan dengan darahnya? Maka tidak. Itu adalah asarul ibadah. Itu bekas-bekas bekas-bekas ibadah. Ya. Akan tetapi kalau dibutuhkan untuk pakai anduk, ya pakai anduk. Misalnya kalau nggak pakai anduk, bajunya jadi apek misalnya karena basah, maka itu pakai anduk seperti itu. Kemudian kalau nggak pakai anduk dingin misalnya, maka itu bahkan disunahkan untuk pakai anduk karena ada maslahat di situ. Ya. Jadi wa izalatun najasati in kanat ala badanihi, dan membersihkan najis kalau seandainya ada di badannya itu najis, in kanat ala badani. Kemudian berikutnya adalah wa isalul ma ila jami'i sya'ri wal bashar, dan menyampaikan air ke seluruh badan
Maksudnya ke seluruh rambut dan juga kulit. Wa in kanat kasifah, walaupun rambutnya itu lebat. Ya, walaupun rambutnya lebat, maka tetap diwajibkan untuk apa? Untuk menyampaikan air ke seluruh rambut dan juga kulitnya. Ya. Dalla ala dzalika fi'luhu sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa? Dalam perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Maimunah radhiyallahu taala anha fi ghuslihi sallallahu alaihi wasallam wa ghusli farjihi ma asabahu minal adha. Ya. Dari Maimunah radhiyallahu taala anha, ya, tentang mandinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencuci kemaluannya ketika kemaluannya itu terkena najis. Ya. Air najasatun wa qatar, artinya najis dan juga kotoran. Jadi umum di sini membersihkan kemaluannya bagaimana? Wasahahu Nawawi, dan disahihkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala fi kutubihi, dalam kitab-kitabnya, annahu yakfi fi izalati ghuslatin li raf'il hadasi. Ya, bahwasanya kata Imam Nawawi di sini, yakfi fi izalati ghuslatin raf'il hadas. Jadi cukup, ya, sekali mencuci untuk mengangkat hadas. Wa huwal mu'tamad, dan dia adalah mu'tamad, dia adalah yang pendapat yang dipakai dalam mazhab Syafi'i. Fatakunu izalatul qadari qabla ifadatil ma'i sunnah. Maka membersihkan kotoran dan najis sebelum mandi itu adalah sunnah. Ini memang sunnahnya seperti itu, ya. Jadi sunnahnya nanti disebutkan sunnahnya di sini. Bismillah, kemudian wudu, kemudian mendahulukan yang kanan. Nah, salah satunya adalah sebelum kita mengguyur atau sebelum kita mulai, maka dibersihkan najisnya itu adalah sunnah. Nah, tetapi Imam Rafi'i menganggap wajib. Jadi kalau orang yang tidak membersihkan najis di awal langsung mandi, maka mandinya dianggap mandi membersihkan najis. Jadi dia harus mandi sekali lagi untuk mengangkat hadas. Dalam kitab Al-Iqna disebutkan, wa Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena tidak kasala minal janabah, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika mandi dari junub, bada'a ghasala yadayhi, dia memulai dengan mencuci tangannya, summa yatawadda kama yatawadda'u lis-shalah, kemudian dia berwudu sebagaimana berwudunya untuk salat, summa yudkhilu asabi'ahu fil ma', kemudian dia memasukkan jari-jarinya ke dalam air, fayukhallilu biha usula sya'rihi, kemudian setelah dia masukkan jari-jarinya ke air, kemudian dia apa? Memasukkan jari-jarinya itu ke pangkal-pangkal rambutnya. Tsumma yusnibu ala ra'sihi thalatha ghurafin biyadihi, kemudian dia mengguyur kepalanya dengan 3 kali guyuran dengan tangannya. Tsumma yufidul ma'u ala jildihi kulli, kemudian mengguyur air ke dalam ke seluruh kulitnya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, dalam bab sifat ghuslil janabah. Ya, jadi rukun yang berikutnya tadi kita sudah bahas tentang menghilangkan najis. Yang ketiga adalah menyampaikan air ke seluruh ke seluruh rambut dan kulit walaupun rambutnya itu lebat. Ya. Walaupun rambutnya itu lebat, maka dia harus sampai. Kemudian kalau di dalam mata itu atau di kelopak mata, wajib nggak dicuci kelopak matanya itu? Di bagian luar, bukan bagian dalam. Apa? Semua kulit. Berarti matanya enggak? Ya, matanya enggak, kalau dalamnya enggak. Tapi kalau seandainya kena najis, maka wajib dicuci. Seperti apa? Seperti bagian dalam hidung. Bagian dalam hidung ini bukan apa? Bukan bagian yang wajib. Maksudnya dia sunnah dengan berwudu, istinsyak dan seterusnya. Tapi dia enggak wajib untuk kita memasukkan air ke dalam apa? Ke dalam hidung. Gitu. Jadi tapi seandainya kena najis, maka antum harus apa? Masukkan air ke dalam hidung untuk membersihkan apa? Najis tersebut. Jadi apa namanya? Di dalam kelopak mata itu tidak wajib untuk dicuci, akan tetapi kalau kena najis maka wajib untuk dihilangkan najis. Begitu pula di dalam hidung, gitu ya. Ya. Kemudian seperti yang sudah kita bahas waktu itu, kalau seandainya seseorang berniat mandi junub dengan cara apa? Nyemplung di kolam
kemudian dia niat mandi junub, kemudian dia naik, maka kalau seandainya di dalam badannya itu nggak ada najis, maka sah, maka sudah sah dan selesai rukunnya. Karena rukunnya pertama niat, yang kedua apa? Menyampaikan ayat ke dalam seluruh tubuh. Itu rukunnya sudah selesai. Ya, kemudian setelah kewajiban atau rukun kita masuk ke sunnah sekarang. Wa sunanuhu khamsatu asya. Ya, dan sunnah-sunnahnya ada 5 hal. Yang pertama adalah at-tasmiyah. Yang pertama adalah at-tasmiyah. Tasmiyah itu apa? Ya, menyebut nama Allah. Ya, kata para ulama, tasmiyah itu bismillah. Ya. Adapun bismillahirrahmanirrahim maka itu adalah basmalah. Gitu ya, katanya seperti itu. Akan tetapi sebenarnya kalau kita melihat seperti pendapat Imam Nawawi dan seperti kalau nggak salah Ibnu Taimiyah atau Ibnu Qayyim, saya lupa. Jadi boleh menambahkan, setiap tasmiyah itu boleh menambahkan, bahkan afdal itu kata sebagian ulama dengan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena itu akmal, itu dengan apa? Dengan lengkap, itu dengan sempurna. Jadi tempat-tempat tasmiyah itu boleh kita menambahkan dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi boleh saja kita berwudu dengan bismillah saja atau bismillahirrahmanirrahim, maka tidak perlu diingkari seperti itu ya. Atau mengingkari salah satunya itu enggak perlu, karena dua-duanya itu adalah apa? Dia adalah pemahaman atau mafhum dari kata tasmiyah. Apa dalilnya? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mandi ya pernah diriwayatkan membaca bismillah? Maka di sini disebutkan dalilnya adalah qiyasan alal wudu, dikiaskan dengan wudu. Ya. Bahkan Imam Bukhari menyebutkan dalam bab wudu itu, satu judulnya itu apa? Disunahkan apa? Untuk membaca bismillah indal wiqa, ketika berjima, dan apa? Dan apa? Dan seluruh perbuatan yang apa? Yang baik. Jadi semuanya itu disunahkan apa? Tasmiyah. Tapi Imam Bukhari meriwayatkan apa namanya? Meriwayatkan hadisnya apa? Hadis ketika Nabi SAW memerintahkan untuk ketika ingin berjima maka diperintahkan untuk apa? Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Itu ditaruh di dalam bab apa? Bab wudu. Ya. Kemudian dijuduli apa? Sunnahnya tasmiyah indal wiqa. Jadi sunnahnya membaca bismillah ketika jima. Berarti dipahami apa? Berarti dipahami jima saja itu saja disunnahkan bismillah, apalagi apa? Wudu. Berarti itu babnya bab wudu. Apalagi wudu. Nah, maka kalau seandainya seperti itu maka bisa dikiaskan dengan apa? Dengan mandi, karena hakikatnya mandi itu sama dengan wudu. Ya, jadi kiasan alal wudu, dikiaskan dengan apa? Wudu. Kama ja'a fil hadis, seperti dalam hadis disebutkan kullu amrin ibadin la yabda'u bismillahi bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis itu disebutkan begitu ya. Jadi setiap perkara yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan kata ar-rahman ar-rahim, kemudian dikatakan di sini bahwa aqta, maka dia terputus. Ini adalah diriwayatkan oleh Imam Nawawi dalam rahimahullah dalam kitab Al-Adhkar. Ya, akan tetapi di sini sebagian ulama melemahkannya. Hadis ini hadis yang lemah, tapi yang benar memang ini hadisnya lemah. Akan tetapi secara makna bisa diamalkan. Kenapa? Karena dia apa namanya? Ada hadis-hadis sahih yang menguatkannya. Wa rawaina hadzal alfaz kulluha fi kitabil arba'in al-Hafidz Abdul Qadir Ar-Ruhawi. Jadi kitab arba'in itu enggak cuman punyanya Imam Nawawi, ada banyak ulama yang menulis kitab apa? Hadis apa? Arba'in. Hadis arba'in itu hadis 40 hadis itu banyak ulama yang menulis kitab hadis, enggak cuma Imam An-Nawawi saja. Contohnya adalah Al-Hafidz Abdul Qadir Ar-Rihawi di sini ya. Wa huwa haditsun hasan. Beliau mengatakan itu adalah hadis hasan. Waqad ruwiya mausulan mursalan wa riwayatul mausuli jayyidatul isnad. Syekh Al-Bukhari mengatakan diriwayatkan hadis tadi itu ada yang mursal, ada yang mausul. Yang mursal itu terputus, mausul itu nyambung. Dalam riwayat mausul itu jayyidatul isnad. Sanadnya baik, berarti hasan.
Ya, jadi sebagian ulama mengatakan apa? Hadisnya lemah. Sebagian ulama lagi mengatakan hadisnya hasan. Ya. Jadi setiap perkara yang baik itu dimulai dengan apa? Tidak dimulai dengan bismillah, maka perkaranya terputus. Maka berarti disunnahkan untuk apa? Bismillah dalam setiap hal. Ya, tidak wajib bismillah. Bahkan dalam wudu pun tidak wajib bismillah. Waktu itu sudah kita bahas bahwasanya Nabi SAW memerintahkan tawaddu'u kama amarakumullah. Jadi wudulah sebagaimana Allah perintahkan. Ya. Allah memerintahkan berwudu di dalam apa? Al-Qur'an. Apa perintahnya? Faksilu wujuhakum. Cucilah apa? Muka kalian. Tidak disuruh bismillah di dalam Al-Qur'an. Berarti bismillah itu hukumnya apa? Sunnah gitu. Karena sebagian ulama mewajibkannya. Ya. Ya, kalau dia diwajibkan dalam wudu, tentu di dalam apa? Di dalam mandi tentu juga wajib karena dia dikiaskan. Tetapi kita kuatkan yang sunnah. Yang pertama adalah tasmiyah, kemudian yang kedua adalah wal wudu qablahu. Berikutnya adalah wudu sebelum mandi. Ya, dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha as-sabiq, yaitu yang telah lalu, yaitu Nabi SAW berwudu dulu yang sudah kita baca tadi, kemudian baru mengguyur badannya dengan 3 kali gayungan dengan tangannya. Dan Nabi SAW itu mandi dengan berapa? Dengan 1 sok. Dan ini adalah kata para ulama minimalnya itu seorang mandi dengan 1 sok. 1 sok itu berapa? 1 sok itu 4 mud. 1 mud itu 2 kepal. Jadi berapa kira-kira itu? Ya, kalau saat ini 1 sok itu 1 liter, 1 mud itu 1 liter, maka 1 sok berapa? 4 liter. Dengan 4 liter. Ya. Jadi disunahkan wudu dulu. Jadi yang pertama tadi membaca bismillah. Kemudian yang kedua adalah wudu. Yang ketiga wa imrarul yad 'alal jasad. Ya, yaitu mengusapkan tangan ke seluruh tubuh, maksudnya menyampaikan menempelkan tangannya supaya menyentuh seluruh tubuhnya, gitu. Kama marra fil wudu, sebagaimana sudah lewat dalam dalam bab wudu. Wali wujubiha indal malikiyah, dan indal malikiyah menurut Imam Malik wajib hukumnya. Ya, jadi wa tadabu huna yakni an la yakuna faslun baina, ya, belum tadabu. Wali wujubiha indal malikiyah. Jadi dalam mazhab Malikiyah imrarul yad 'alal jasad itu wajib. Jadi enggak sah kalau seorang itu cuman masuk ke kolam, enggak sah kalau Malikiyah. Jadi Malikiyah itu harus apa? Harus digosok, betul. Nah, berarti kalau ada yang mensyaratkan digosok, maka untuk kita keluar dari khilafiyah, maka kita menggosok itu lebih lebih utama, karena itu keluar dari dari khilaf. Jadi tidak ada ulama yang mengatakan tidak sah, gitu. Jadi itu namanya khurujan minal khilaf, keluar dari khilaf. Kemudian yang keempat adalah wal muwalatu. Ya, muwalah itu artinya apa? Artinya adalah bersambung. Nah, ini juga Malikiyah mewajibkannya, muwalah ini. Jadi kalau saatnya kita mandi, kemudian kita sudah pakai anduk kering, gitu. Kemudian ternyata di tangannya masih masih ada setetes najis atau satu kotoran, gitu ya. Kotoran najis yang nempel di tangan. Maka mandinya sah atau tidak? Enggak sah. Kalau betul, kenapa? Karena wajib muwalah. Kalau kita cuma ngusap ini atau kita cuma cuci tangannya, maka sudah terpisah antara mandi yang badan dengan yang ini, maka jadi Jadi tidak sah semuanya. Jadi dia harus diulang. Itu namanya muwalah. Jadi kalau seandainya dia mandi kemudian sisa tangannya ada telepon, kemudian diangkat teleponnya, kemudian dia ngomong sampai kering badannya. Pertanyaannya, dia lanjutkan tangannya saja atau badannya lagi? Maka kalau dalam mazhab Malikiyah seluruh badan diulang lagi karena tidak sah. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i cukup sisanya. Cukup sisanya itu pun boleh, tapi tidak mendapatkan sunnah. Ya. Kalau mazhab Syafi'i disebutkan sunnahnya adalah muwalah. Muwalah itu di dalam bab sunnah
mandi. Kemudian berikutnya wa taqdimul yumna 'alal yusra. Mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Ai al-jihatul yumna min jasadihi dhahran wa batnan. Artinya bagian kanan dirinya baik dari sisi dalam ataupun luar. Atau dhahran luar wa batnan dan dalam. Punggung dan perut, maksudnya luar dan dalam. Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu taala anha dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tasala minal janabah da'a bi syai'in nahwal hilab. Ya. Fa akhadha bi kaffihi fa bada'a yashqu ra'sahu al-ayman thumma al-aysar. Fa qala bihima ala ra'sihi. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha dia berkata, "Qulna idza asabna Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tasala minal janabah." Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika dia mandi junub, da'a bi syai'in nahwal hilab. Dia meminta dengan sesuatu seperti hilab. Hilab itu apa? Wi'a mamlu'. Ya. Qadar halabin naqah. Jadi bejana atau ember yang besarnya itu sebesar ember susu. Ember susu itu apa namanya? Yang dipakai untuk meras apa? Meras susu. Ya, jadi itu namanya hilab. Hilab itu ember yang dipakai untuk apa? Memeras susu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mandi dengan apa? Dengan sebanyak itu. Dia meminta air dengan sebanyak itu. Kemudian kata Aisyah, fa akhadha bi kaffi. Kemudian dia mengambil dengan telapak tangannya. Babada yashqu ra'sahul ayman. Kemudian dia menyela-nyela apa? Kepala yang sebagian kanan, summal aisar, kemudian sebagian kiri. Qala bihima ala ra'sihi. Ya, qala itu artinya qallaba bi kaffaihi alma ala ra'sihi. Ya, kemudian dengan dua tangannya diguyurkan di atas kepalanya. Wa tuhuruhu fi syan abbarat bil qawli kinayatun 'anil fi'li. Ya, qala bihima itu fa'ala bihima. Fa'ala bihima itu dilakukan ya, dikalukan keduanya ala roksi di atas kepalanya. Kemudian diibaratkan dengan kata qala. Kalau kita belajar bahasa Arab, qala itu apa? Qala itu berkata. Tapi di sini bukan berkata tapi fa'ala. Itu kata apa penulis di sini mengatakan diungkapkan dengan kata qala itu kinayah atau kiasan dari perbuatan. Jadi ucapan itu perkataan itu bisa jadi kinayah atau bisa jadi kiasan untuk apa? Untuk perbuatan. Gitu ya. Jadi ada hukum-hukum yang berkaitan dengan asalnya dengan perbuatan, tapi ucapan itu dianggap. Ucapan itu apa? Dianggap sebagai hukum juga. Seperti apa? Seperti misalnya kisah Khawarij. Khawarij itu apa? Mengatakan idil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil. Berlaku adillah wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak adil. Bentuk pemberontakan enggak pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bentuk pemberontakan, dia memberontak pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil. Ini adalah kata Syekh Utsaimin, ini adalah dalil terbesar bahwasanya pemberontakan itu enggak cuma dengan apa? Pedang, tapi dengan apa? Bisa dengan lisan. Jadi lisan itu bisa mewakili apa? Perbuatan, bahkan dikinayahkan dalam bahasa Arab itu lisan dikinayahkan atau dikiaskan dengan perbuatan. Jadi faqala bihima, harusnya perkataannya fa'ala bihima. Akan tetapi kata penulis ini adalah ubirat bil qawli kinayatun 'anil fi'li. Kinayatan 'anil fi'li. Wakadhalika umum hadits Aisyah, begitu pula keumuman hadits Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Ya. Begitu pula keumuman hadis Aisyah mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suka mendahulukan yang kanan dalam tana'ulihi, yaitu memakai sendal, wa tarajjulihi, yaitu menyisir rambut. Kemudian wa tuhurihi, kemudian bersuci, baik bersuci dari hadas maupun najis, ya. Baik wudu ataupun mandi junub, ya. Wa bi sya'nihi kullihi, dan perkara-perkaranya semuanya didahulukan dengan yang kanan. Maksudnya adalah perkara-perkara yang baik di sini. Ya, maka
Dengan demikian maka disunahkan mendahulukan yang kanan dalam hal-hal yang baik, baik mandi ataupun berwudu. Ya. Baik, sampai sini dulu. Hal misal ada yang tanyakan. Setelah ini babnya panjang, bab mandi sunnah. Ya. Dalam mazhab Syafi'i ada mandi sunnah, ada mandi wajib. Ya. Mengenai ember keras susu itu memasukkan ke dalam embernya, nanti setelah itu memasukkan lagi embernya itu Ya. Itu nggak masalah dengan airnya itu setelah Mustakmal jadinya. Iya, kan mustakmal. Ya, jadi begini, kalau dalam mazhab Syafi'i kan memang ada mustakmal, yaitu air yang jadi terpakai. Misalnya kita berwudu nih, gitu kan. Ini ada ember kecil, antum masukkan air sup, gitu kan, digosok-gosok, ini nggak dicuci tapi apa? Digosok-gosok di ember. Kemudian antum angkat. Pertanyaannya, ini air jadi air apa? Mustakmal kan? Jadi air mustakmal. Nggak bisa dipakai lagi untuk berwudu. Nah, dalam mazhab Syafi'i disyaratkan harus niat iktiraf. Niat iktiraf itu berniat untuk menggayung. Kalau kita berniat untuk menggayung, walaupun antum masukkan di dalamnya lama, tapi niatnya apa? Untuk menggayung, maka nggak jadi mustakmal yang di dalam. Yang mustakmal hanya yang terangkat. Misalnya seperti itu. Itu namanya niat iktiraf. Niat iktiraf itu niat menggayung. Tapi kalau nggak ada niatan itu, antum masukkan tangan serem gitu kan. Nggak ada niat itu, memang antum niatnya masukkan tangan. Dan airnya itu kurang dari 2 pullah, dikiaskan dengan apa? Air najis. Kalau air najis kan batasnya 2 pullah. Kalau ada najis yang netes di air yang kurang dari 2 pullah, maka jadi najis kan. Nah, kalau airnya itu kurang dari 2 pullah, atau masukkan tangan dengan niat mencuci di dalam, jadi mustakmal semuanya. Jadi nggak apa-apa dengan memasukkan tangan, tapi dengan niat apa? Niat iktiraf. Karena katanya sebutkan tadi apa? Aisyah. Ya, ada dalam riwayat itu apa? Iktirafa. Iktirafa. Jadi disyaratkan harus niat iktiraf. Itu bagi yang berpendapat bahwasanya ada air mustakmal. Ada juga berpendapat air itu tidak ada air mustakmal. Jadi mustakmal itu boleh dipakai untuk wudu lagi. Ya. Ya, apa dalilnya? Ya, dalilnya keumuman dan juga apa namanya? Tentang air mustakmal itu dalilnya enggak qat'i. Jadi dalilnya itu tidak qat'i. Bukan dalil yang qat'i. Jadi Nabi itu enggak pernah membagi air terbagi menjadi suci dan mensucikan, tidak suci tapi tidak mensucikan, yaitu mustakmal. Enggak pernah Nabi bilang seperti itu. Ya, jadi itu tetap masih ada khilaf di kalangan para ulama. Ya. Kalau niatnya mandi itu mungkin kita bilang kita mau mandi dulu aja gitu, atau enggak mandi besar lah, itu bagaimana? Sah mandi niat kan tadi saya bilang berniat mandi junub, berniat mandi besar, berniat mandi mengangkat hadas istilam misalnya, ya. Mandi mengangkat hadas, ya tentu mandi mengangkat hadas mandi. Maka, tapi kalau mandi titik, saya ingin mandi titik, niatnya mandi titik, nah itu nggak sah jadinya. Atau saya ingin mandi sunnah, misalnya. Seperti hari Jumat. Nah, misalnya begini, hari Jumat itu ada mandi, namanya mandi apa? Mandi Jumat. Mandi Jumat hukumnya apa? Sunnah apa mandi sunnah? Kalau antum junub, malamnya junub, kemudian paginya antum lupa kalau antum junub, antum niat mandi Jumat. Pertanyaannya, antum nggak niat ngangkat junub tadi? Pertanyaannya, terangkat nggak mandinya itu? Terangkat nggak junubnya? Maksudnya antum boleh sholat ya? Nggak boleh Pak, karena belum terangkat ya ininya. Jadi kalau seandainya dia ingat setelah selesai mandi, ingat dia harus ulang mandinya untuk mandi wajib. Karena itu mandi sunnah. Itu tidak menggugurkan mandi wajib. Betul. Tapi kalau antum mandi wajib sudah cukup bagi yang sunnah tadi, itu nggak perlu ngulang 2 kali. Setelah mandi junub mandi sunnah, mandi Jumat lagi nggak perlu. Kalau ingatnya setelah sholat. Ingat apa itu? Junub ingat setelah sholat. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i, apapun keadaannya, kalau dia ingat ibadah yang salah, dipotong, diulang. Ya.
yang tadi mengenai kita baru ingatnya baru mencuci kaki gitu. Iya. Bukannya itu masih mandi gitu. Jadi masih mandi, tapi dia nggak niat di awal. Jadi seolah-olah yang dimandiin sebelum kaki itu seperti apa? Antum main-main air gitu loh. Ya kan? Antum main-main air gitu kan. Habis itu tahu main air semuanya basah gitu kan. Belum niat mandi. Habis itu baru niat mandi. Pertanyaannya, pas main-main tadi dianggap mandi nggak? Ya enggak kan, memang main-main gitu. bukannya itu bagaimana akhirnya gitu. Oh, enggak, beda itu. Enggak bisa. Niatnya harus dari awal. Niatnya harus dari awal. Seperti antum, apa ya contohnya? Kalau dianalogikan, tapi kalau niatnya memang dari pertengahan, maka setelah niat baru disah. Jadi syarat kan niat kan? Syarat ibadah harus dengan apa? Niat. Syarat itu kapan adanya? Sebelum atau tengah-tengah atau di akhir ibadah? Ya sebelum harusnya. Harus sebelum itu ada. Kalau antum syaratnya di akhir-akhir, berarti yang tadi itu nggak pakai syarat. Lewat. Syaratnya nggak ada. Kalau nggak ada syaratnya nggak sah. Jadi apa namanya? Seperti itu pula kalau dia berwudu juga seperti itu. Berwudu. Dia pertama itu niatnya apa? Niatnya biar dingin badannya. Tapi urutannya wudu. Kemudian setelah kaki, wudu gitu. Habis itu kakinya doang. Ternyata dia niatnya wudu, ya cuman kakinya aja yang ya. Mengenai cara mandi kita, menurut yang saya gitu. Waktu mandinya nggak begitu jauh gitu ya. Dia hanya gosok-gosok itu gimana? Ya, dia menggayungnya dengan tangan, kemudian digosok. Kalau nggak seperti itu, kalau biur bayangkan cuman satu sok itu, kalau di biur berapa kali biur itu? Ya maksudnya itu gimana? Yang seperti itu memang harus dengan iya. Atau Ini kalau dengan biur, kalau dengan biur itu dengan Bang Biur itu bisa lebih yakin terhadap apa? Terhadap seluruh badan itu terkena, maka itu diminta, maksudnya dia apa? Dianjurkan. Ya setiap sesuatu yang menyampaikan kepada wajib maka jadinya wajib kan. Tapi walaupun seperti itu, untuk berlebihan dengan air itu dia tetap makruh hukumnya. Jadi walaupun dianjurkan, tapi kalau antum berlebihan ya tetap makruh gitu. Jadi tetap biur tapi jangan berlebihan. Itu boleh. Bahkan dianjurkan kalau antum yakinnya dengan seperti itu. Kalau gayungnya cuma segede gini nggak yakin ya, ini gede banget gitu kan, sekali kena semua. Gitu. Nggak puas. Waktu itu ada bait yang dibuat oleh Syekh Salim Bairi mengatakan bahwasanya dalam makruhatul wudu itu apa disebutkan? Wa makruhu fil ma'i haitsu asrafa. Walau minal bahril kabil iktarafa. Dan makruhnya berwudu itu ketika dia mubazir, itu maksudnya menggunakan air yang berlebih-lebihan. Walaupun dia dari laut, berwudu dari air laut digayung. Jadi gayung walaupun antum di laut, ntar juga balik lagi, istilahnya kayak gitu. Nggak boleh berlebihan. Ya kan otomatis kan balik lagi kan. Emang mau dibawa kan? Walaupun di laut itu nggak boleh berlebihan. Walaupun minal bahril kabir iktarafa. Ya jadi seperti itu. Ya orang Indonesia itu memang terlalu berlebihan dalam menggunakan air. Istilahnya kalau wudu cukup setengah keran istilahnya. Itu suatu perencanaan. Sampai begitu udah gitu kan lagi nilainya pun dibiarin gitu. Itu makruh seperti itu hukumnya. Ya. Itu kalau orang Arab lihat itu sakit hati Pak, itu orang Arab. Di sana air beli gitu kan, di sini buang-buang. Ya kayak kita naik mobil parkir, kalau orang Arab nggak dimatiin mobilnya. Kalau dia dibiarin aja. Jadi biar nyala gitu. Diambil belanja, habis itu masih dingin. Pakai AC-nya. Ya kalau kita boros gitu. Jadi kalau kita lihat kita bisa membantu dan seterusnya. Ya. Satu lagi. Ya. Ada yang mengatakan bahwa mandi wajib gitu. Misalkan ini itu mengatakan bahwa kita
badannya dulu aja atau enggak kepalanya dulu, maksudnya kepalanya nggak usah dulu atau setengah dulu nanti itu lagi itu gimana? Nggak bersambung kan? Nggak di sini nggak disyaratkan urutan. Kalau sahnya sah, gitu. Sahnya apakah sah nggak? Sah. Walaupun dia nggak nyambung, itu sah karena tidak ada disyaratkan apa? Mualah. Mualah sunnah. Mualah itu menyambung, itu sunnah. Jadi kalau badannya dulu, ntar kepalanya belakangan, gitu. Di bawah keran misalnya, boleh aja nggak ada masalah. Bahkan kalau itu di mandi yang lain gitu. Mandi yang lain, di mandi yang kita membersihkannya pada dulu nanti siap lagi baru gitu baru mandi besar kepalanya doang gitu maksudnya, atau maksudnya buat kepalanya enggak. Nah yang pertama kalau kepalanya nggak sah jadinya mandi. Yang pertama nggak sah, setelah kedua. Jadi ya tetap dia hukumnya hukum orang yang berhadas besar, nggak boleh masuk masjid, kemudian nggak boleh pegang mushaf, nggak boleh baca Quran, dan seterusnya. Jadi hukumnya hukum junub. Ya, kita belum ini ya. Ya. Kenapa? Ya. Dengan mandi dia kentut misalnya. Ya. Kalau dalam mazhab Hambali itu dia apapun yang terjadi itu nggak membatalkan apa? Nggak membatalkan. Kalau mandinya memang nggak batal, sepakat. Para ulama itu nggak batal mandinya tetap lanjut karena mandinya seseorang dalam keadaan berhadas kecil itu tetap sah, tetap sah. Nah kalau dia sudah mandi selesai, kan tentu kan mandi kan berhadas kan, kemudian antum berhadas kecil ketika mandi. Nah antum mandi selesai sudah kelangkan apa? Hadas besar dan hadas kecil. Nah tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau antum pegang kemaluan atau berhadas di dalam mandi itu tetap hadas kecilnya tetap ada, gitu. Jadi tetap diperintahkan untuk apa? Mandi wudu lagi. Makanya dia disunahkan untuk memakai khirfah. Khirfah itu apa? Kain yang yang dibalutkan kemudian untuk mengusap apa? Kemaluan. Jadi biar enggak, kan sunahnya wudu itu di depan atau di belakang ketika mandi? Di depan kan? Boleh nggak kita rubah di belakang? Boleh. Dua-duanya sunnah, tapi yang lebih sunnah itu di depan. Gitu. Di depan, kemudian seperti perbuatan Nabi SAW. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, boleh nggak diakhirkan berwudu? Boleh. Jadi tetap itu dinamakan dia mendapatkan sunnah wudu dalam mandi besar. Kalau seandainya di depan kan sunnahnya di depan ya. Terus nanti kalau pegang kemaluan batal lagi, iya. Kata dalam mazhab Syafi'i iya. Jadi wudunya itu yang diperselisihkan wudu di depan tadi itu. Atau wudu dalam mandi besar itu atau apakah dia wudu mengangkat hadas atau dia namanya wudu fadilah. Nah kalau dia wudu fadilah maka kentut pun dia nggak batal, gitu. Karena yang mengangkat hadas itu bukan wudunya tapi mandinya. Jadi di sini memang ada perbedaan pendapat. Siapa yang nggak antum ya? Ya ada perbedaan pendapat ketika berhadas dalam pas mandi besar, maka kalau dalam mazhab Syafi'i ya wajib istinja, kemudian wajib dia wajib berwudu lagi ketika dia selesai. Gitu. Di tengah-tengah, iya. Ya. Sudah wudu, mandi terus tipis. Iya, wudu lagi dia jadi wudu lagi. Tapi mandinya tetap sah. Mandinya tetap sah. Tapi nggak cukup. Kan itu di tengah-tengah jadi wudu lagi. Habis itu ketika dia buang air kecil atau berhadas kecil tuh dia tetap akan melanjutkan dengan mandi yang wajib itu. Iya. Kalau dia masih mandi, maksudnya tengah mandi itu dia masih masih mandi dari awal sampai akhir, menyempurnakan ininya semuanya. Maka itu jadi terangkat jadinya hadasnya. Yang nggak terangkat itu ketika di akhir, dia sudah mandi di akhir kan, sisa kakinya misalnya, ya sisa kakinya kemudian dia berhadas, pegang kemaluan atau bagaimana, maka itu wudu lagi. Saya dengar itu dari Syekh Falah Mutlaq, itu dalam mazhab Syafi'i katanya seperti itu. Nah, tapi kalau dalam mazhab Hambali seperti kemarin saya dengar waktu itu saya dengar Syekh Singkiti itu menyebutkan itu nggak batal. Jadi tetap tetap sah untuk sholat langsung tanpa berwudu. Tapi kalau anak prakteknya sih anak wudu lagi. Kalau anak prakteknya begitu karena itu lebih lebih nyaman gitu. Di dalam hati lebih nyaman. Gitu. Enggak was-was betul. Walaupun sebagian ulama membolehkan itu dan itu ya.
Ini kan termasuk sunnah ketika mandi itu kan hanya 5 poin. Sementara mandi kayak tadi hanya 1 sok. Nah, misalkan ada orang yang bisa mandi kurang dari 1 sok. Bahkan ulama itu mengatakan minimalnya 1 sok. Minimalnya seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nggak boleh kurang dari itu. Maksudnya kurang dari itu derajatnya itu makruh jadinya. Jadi bukan itu adalah Nabi itu memberikan contoh yang paling ininya ya, paling idealnya. Tapi kalau kurang dari itu, apakah dengan irit? Maka dengan irit ya, karena lebih irit lebih bagus gitu kan, atau lebih hemat lebih bagus. Maka kata kalau mutlak itu tidak diperkenankan kurang dari 1 sok ya. Tapi bukan berarti tidak diperkenankan itu haram, makruh. Semakin sedikit semakin makruh. Karena mandi itu kan harus harus kena semuanya. Begitu pula wudu. Wudu itu kan dia berapa? 1 mud kan Nabi SAW. 1 mud itu berarti ya ini batas minimalnya. Kalau kurang dari 1 mud bagaimana? Ya semakin dikit semakin semakin nggak bagus. Kalau ada banyak bayangkan ya, ada air banyak. Itu wudunya cuma pakai sedikit, pakai sedotan istilahnya. Itu kan ya. Kecuali dalam keadaan tertentu, keadaan-keadaan yang memang mendesak gitu. Seperti di dalam perjalanan yang nggak ada air, maka air seberapapun selama syaratnya terpenuhi maka sah, dan itu boleh. Tapi kalau orang harian bisa lebih irit dari Nabi SAW, maka jangan dilakukan. Seandainya itu baik, ya pasti Nabi lebih irit lagi. Tapi Nabi tidak pernah lebih sedikit dari itu. Betul. Sunnah mandi 1 sok. Wallahu alam bisawab. Ya, bisa jadi masuk sunnah, bisa jadi masuk. Karena nggak cuma ini sunnah mandi itu ada banyak, ada lebih dari ini. Seperti apa? Seperti dalam riwayat Nabi SAW itu nggak mencuci kaki, gitu kan? Wudunya nggak sampai nggak sampai kaki. Itu juga bagian dari bagian dari sunnah. Jadi wudu tapi sisa kakinya. Kemudian kalau tahlilnya disebutkan ya. Tadi sunnahnya mana tadi? Wudu qabla wa imrul yadayni wa qumala wa taqdimul yaman. Ini menyela-nyela dengan apa? Dengan jari kan tidak disebutkan, tapi di dalam syarah riwayatnya sebutkan, yaitu memasukkan tangan kemudian dia dikasih ya rambut, di pangkal rambutnya dikasih jari-jari, itu juga sunnah. Seperti itu juga sunnah. Jadi ada beberapa yang tidak disebutkan. Ya, betul. Kita disunahkan membaca basmalah dalam setiap perkara yang baik. Nah, pertanyaannya, ketika misalkan saya sering wudu di dalam kamar mandi, itu membaca basmalah itu gimana, Ustaz? Apakah boleh dikeraskan atau dalam hati, Ustaz? Ya, sebentar. Saya sedikit meluruskan tentang masalah kamar mandi. Waktu itu sudah ya. Jadi kamar mandi itu yang tidak boleh itu kata Syekh Abdul Salam Syuair itu mengatakan yang tidak boleh itu adalah tempat buang hajatnya. Misalnya kalau kamar mandinya pisah, gede misalnya, kan ada kamar mandi yang sini shower gitu kan. Kalau kencing di sebelah sini, kalau buang air besar di sebelah sini. Ini beda nih tempatnya, ini beda. Nah di sini walaupun dia satu ruangan, di sini itu bukan dianggap sebagai di dalam kamar mandi. Yang dimaksud ghaib itu ketika berdiri di atas di atas kamar mandinya. Itu kata beliau seperti itu. Jadi kenapa? Di atas di atas WC atau di atas najis. Dia yakin di atas najis. Misalnya najisnya meber kemana-mana, dan dia di atas najis nggak boleh dengan zikrullah di situ. Dan itu menjadi masalahnya jadi jelas ketika ketika antum masuk ke masjid yang tempat kencingnya gabung sama tempat wudu, satu ruangan kan ada tuh kan. Ini tempat kencing ngadepnya ke sana, tempat wudu satu ruangan, ya kan? Kalau ini dianggap ruangannya, maka itu masuk nggak boleh bismillah di situ antum, kan itu tempat kencing kan, gitu. Tapi yang nggak boleh itu di atas di atas tempat itu. Itu yang saya dapatkan dari Syekh Salim Al-Buhairi Syafi'i madhabnya. Syekh Abdul Salam Syuair itu Hambali madhabnya, dua-duanya mengatakan demikian. Jadi itu yang pertama. Kalau tempatnya sempit,
atau memang tempatnya itu ya itu aja gitu. Maksudnya ya keluarganya di situ, kemudian buang hajatnya di situ, mandinya di situ. Nah, maka lebih baik tidak mengucapkan bismillah di dalam kamar mandi. Ya, berarti apa? Dalam hati atau dia dari luar bismillahnya. Begitu caranya. Dalam hati boleh, kata Syekh Utsaimin boleh. Ya, tapi kalau kamar mandi luas, nggak apa-apa bismillahnya. Ya memang dia ada tempat mandi sendiri, ada tempat duduk sendiri, ada kloset sendiri, walaupun satu ruangan gitu. Maka itu boleh bismillahnya. Ya. Satu mut itu segini, Pak. Enggak mungkin dua kuah. Ya, dua kali itu kalau ditakar. Kalau lagi mungkin di pesawat itu. Butuh. Ya, kalau di pesawat bisa lebih kurang dari itu, Pak, karena karena dan posisi yang mendesak gitu, Pak. Mungkin bisa lebih kurang dari itu. Kalau syaratnya terpenuhi, antum bisa mencuci rata dan seterusnya, maka boleh. Makanya sebagian ustadz itu mencontohkan dengan spray dengan spray itu lebih sedikit lagi. Yang penting rata itu, dan itu sah, nggak apa-apa. Kisah sahabat yang berjunub terus pertanyaannya, setelah itu dia wajib mandi setelah. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i tayamum itu dia tidak mengangkat hadas, tapi mubihun lis sholat, membolehkan sholat. Jadi tetap muhdis dia, tapi boleh sholat, boleh. Gitu. Setelahnya, iya mandi lagi, karena dia dalam keadaan berhadas. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Tapi ada sebagian seperti mazhab yang lainnya, mazhab Hambali sebagian tanah itu adalah rafi'un lil hadas. Tapi juga dalam mazhab Syafi'i juga ada yang mengangkat rafi'. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu ada khilaf juga. Ya, rafi' itu mengangkat hadas. Jadi kalau dia tayamum, misalnya dia kentut terus nggak ada air, tayamum. Pertanyaannya, dia masih berhadas atau sudah hilang hadasnya, terangkat hadasnya? Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i itu hanya membolehkan sholat. Jadi dia harus mengulangi wudhu ketika mau ngenangi tayamum ketika mau sholat lagi. Jadi tayamum itu hanya sekali sekali sholat. Dan bahkan sholat jamak pun itu pernah ada Syekh Syafi'i yang mengatakan menjamak itu 2 kali tayamum. Maksud saya kisah itu apakah sahabat itu kan junub gitu Ustaz? Iya, junub. Dia tayamum kan sholat. Iya. Maksudnya setelah dia bertemu air, apakah ada perintah untuk mandi besar? Apakah ada perintah dalam riwayat itu? Enggak, maksudnya tidak menggugurkan dia mandi besar atau tetap harus mandi besar lagi? Iya. Itu kan jadinya akhirnya jadi pendapat ulama. Bagaimana dengan orang mandi gitu kan pertanyaannya? Apakah dia mandi lagi atau enggak? Enggak ada riwayatnya. Dan Nabi enggak memerintahkan untuk mandi lagi. Gitu. Jadi selesai gitu. Nah, itu hukum yang jadi perdebatan. Pertanyaannya mandi lagi atau enggak? Dalam mazhab Syafi'i mandi lagi, dia wajib mandi lagi. Tapi kalau dalam mazhab yang lain seperti yang bilang tayamum mengangkat hadas, berarti terangkat hadasnya. Dia sudah enggak berhadas jadi. Begitu. Ya, kalau kalau lebih berhati-hatinya ya mandi lagi. Kita kan yang penting prakteknya kan, bukan pendapat B. Yang penting kita prakteknya lebih aman, ya itu kita lakukan. Misalkan gue sengaja salah niat nih. Ya. Cuma dalam sholat fardu, sholat asar kita sebelumnya niatnya sholat zuhur gitu, pas itu baru niatkan sholat itu asar dan di asar itu bisa nggak sholat fardu. Nah itu kalau di tengah-tengah terus berubah niat jadi sholat asar, sholat zuhur, sholat asar, walau alam bisa mana nggak tahu, karena setahu anak kalau dalam mazhab Syafi'i itu nggak bisa. Diulangi lagi aja. Iya, diulangi lagi. Itu setahu saya dalam mazhab Syafi'i itu tidak bisa. Kalau coba nanti Anda lupa dalam bab dia salah dalam niat kemudian dia sholat ya, dengan sholat yang lain. Misalnya begini. Ya, saya ingat itu Syekh
Kafala mutlak kalau nggak salah menjelaskan juga ketika mensyarah ini. Misalnya seseorang dia pikir itu sholat asar, gitu kan. Ternyata masih waktu zuhur, gitu. Dan dia memang belum sholat zuhur. Nah dia sholat dengan niat sholat asar, ya kan? Dia niat dengan sholat asar, tapi di waktu asar juga. Di waktu apa nanti salah redaksi bukan tapi ya, bukan tapi gitu. Kalau tapi itu nanti anda jawabnya. Tetap dia sholat asar, niat sholat asar di waktu asar tapi belum sholat zuhur, gitu. Nah di waktu asar itu, tapi dia belum sholat zuhur. Kemudian dia sholat, gitu kan? Nah terus dia ingat bahwasanya apa? Dia belum sholat zuhur. Yang dikodok zuhurnya atau asarnya setelah itu. Berarti dia melakukan apa? Harusnya kan urut gitu. Nah itu tetap dikodok apa? Zuhurnya, tetap dikodok. Gitu. Terus contoh lagi, misalnya seseorang itu dia mengkodok sholat zuhur, tapi ternyata dia sudah sholat zuhur, ya misalnya kayak gitu. Dia lupa sholat zuhur kan, ya dia lupa kalau dia itu sudah sholat zuhur. Kemudian dia bangun di asar, dia pikir belum sholat zuhur, dikodok waktu apa? Nah dia niat apa? Niat mengkodok sholat zuhur di apa? Di waktu sholat asar. Terus dia ingat bahwasanya, oh tadi saya sholat zuhur. Pertanyaan, sholat zuhurnya tadi dari sholat asar enggak? Enggak jadi sholat asar kan? Ya kayak gitu maksudnya. Tetap dia jadinya apa? Jadinya tetap dia salah niat. Jadi niat kodok dan harusnya sudah terlaksanakan. Kemudian dia kodok sholat zuhur, ternyata dia terletak pada ada sholat asar, maka tetap sholatnya sholat zuhur yang dikodok yang enggak sah tadi. Dia tetap sholat asar. Wallahu a'lam bishawab. Itu menurut kaidahnya seperti itu. Tapi nanti coba saya ini lagi, saya cek. Salah niat. Dirubah di tengah-tengah itu pasti ya selatan. Kalau takwilun niat itu dari yang, jadi kaidahnya begini. Kaidahnya secara umum ini. Kalau merubah niat di tengah-tengah atau merubah niat secara umum dengan. Kalau dia ke yang lebih rendah itu boleh. Lebih rendah itu. Tapi kalau sejajar nggak boleh. Atau ke atas juga nggak boleh. Misalnya tadi, contohnya itu kaidahnya yang diterangkan oleh Syekh Abdul Aziz Al-Fauzan. Jadi misalnya tadi, sholat zuhur atau berubah jadi sholat asar itu kaidahnya nggak boleh seperti itu. Karena sejajar. Seperti antum sholat qobliyah subuh dengan sholat subuh. Antum sholat qobliyah subuh kan? Wah ternyata masih cukup waktunya. Saya niat sunnah. Gitu. Nanti saya sholat subuh lagi. Padahal dia awalnya niat sholat subuh. Tapi ketika dia tengah-tengah sadar kalau waktunya masih panjang, dirubah jadi sunnah, boleh nggak? Kalau ini boleh katanya, kata beliau boleh. Kalau dari yang wajib ke yang apa? Yang sunnah. Seperti seorang hari Senin dia niatkan mengqadha puasa. Kemudian ternyata waktunya masih panjang, saya pengen puasa sunnah dulu biar 2 kali puasa. Dia ubah dari apa? Yang wajib menjadi sunnah. Boleh tidak? Kata beliau boleh. Jadi kalau dari apa? Dari yang atau dari yang sunnah ke sunnah. Yang sunnah yang satu kepada sunnah yang lain yang sejenis itu juga boleh. Misalnya tadi ya, sholat qobliyah subuh atau tahiyatul masjid, sama atau enggak? Sama. Dia sholat qobliyah subuh, tapi enggak memasukkan niat tahiyatul masjid, gitu kan? Saya tahiyatul masjid dulu, nanti qobliyah setelah ini. Itu juga boleh. Sunnah ke sunnah boleh, wajib ke sunnah boleh, tapi kalau wajib atau sunnah wajib enggak boleh. Jadi itu kaidahnya seperti itu, kata beliau. Ya makanya tadi kalau gambarnya seperti itu wajib, maka Allah alam tauhidnya itu ya tetap dia ngulang dari awal. Allah alam.